Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan sendiri atau diantarin. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi dengan kita semua. Kali ini saya akan menyimpan kenang-kenangan bahwa saya pernah berhadir di acara nikahan. Dan saya berangkat dari rumah, dari kota Kandangan ke tempat acara, yaitu Jalan Lingkar Sirkuit, Komplek Geraha Mega 2, nomor 7, Blok A, RT 029, Kecamatan Sungai Ulin, Banjarbaru. Yang mana undangan ini saya dapatkan dari status Instagram teman saya waktu saya sekolah di luar negeri atau Tarim Hadramaut Yaman. Lalu berangkatlah saya setelah sholat subuh dan lalu saya ke warung makan, dan dalam perjalanan ketemulah teman yang mana dia sedang mengangkut besi-besi atau rangkaian untuk tenda di acara nikahannya. Lalu saya mengikuti mobilnya sebab saya tidak tahu yang mana rumahnya. Saya ikuti mobil itu dari belakang dengan baju biasa, karena jika saya pakai baju yang bagus takutnya kotor selama perjalanan. Jadi saya ikuti dari belakang karena saya baru pertama di situ, sampai ke tempat tujuan walaupun terlalu pagi. Karena acaranya itu jam 9 pagi sampai jam 1 siang. Pernikahan saudara kita Irfan dengan saudari Najwa. Setelah saya mengikuti mobil dari belakang, lalu sampailah ke tempat tujuan, yang mana rumahnya sangat indah, penuh pepohonan di sana, dan juga saya lihat ada kucing Anggora. Lalu dikarenakan terlalu pagi, jadi saya jalan-jalan dulu. Nanti jam 9 baru ke sana. Dikarenakan saya tidak tahu, tapi saya tahu patokan rumahnya, jadi kita jalan-jalan dulu. Ternyata rumahnya sangat bagus, banyak pepohonan, tumbuhan, dan seperti adat kebiasaan di dekat pinggir jalan itu tertulis atau terpampang foto acara nikahan agar orang-orang tahu rumahnya yang mana, atau di situ terjadi acara pernikahan. Dikarenakan terlalu pagi, jadi orang belum datang, orang masih beres-beres, masih persiapan, terlalu cepat datang. Nah, sebab saya tidak tahu, saya hanya bermodalkan Google Map, jadi datang terlalu awal. Ketika datang, saya cari duduk-duduk dulu, tempat duduk yang enak, yang bisa jauh dari orang, sebab capek juga ngobrol dengan orang-orang. Dan ternyata
saya baru pertama kali seumur hidup menghadiri pernikahan yang seperti ini. Konsepnya bagus, tidak berdesak-desakan, dan ini bisa menjadi contoh nanti jika kita ingin mengadakan pernikahan. Sederhana tapi sakral. Acaranya diadakan sambil makan-makan, menjamu tamu yang datang, dan disuguhkan sebuah syair atau qasidah berbahasa Arab sambil dialunkan dengan menapak alat terbang. Dan kita lihat di sini di meja-meja diletakkan kerupuk untuk tamu yang datang, dan karena terlalu pagi jadi menunya belum siap. Yang makan itu cuma orang-orang yang datang seperti santri yang diundang untuk membacakan qasidah atau orang-orang yang mempersiapkan. Masih terlalu pagi datang. Dan selamat kepada saudara Hirpan dan Najwa. Dan luar biasanya ketika saya masuk rumahnya itu banyak foto-foto ulama. Bahkan di rumahnya banyak kitab-kitab di dalam lemari yang bersih, lemarinya bagus. Itu tanda dia atau beliau sangat menghormati kitab, tidak seperti saya. Nah, coba lihat konsep pernikahannya sangat unik. Baru pertama ini saya lihat seperti ini. Biasanya yang saya lihat itu duduk di panggung, tapi ini di dalam rumah duduk, bisa dijadikan referensi untuk acara nikahan. Nah, ini nasi, dan sebagian para santri makan. Dan di situ saya kira ada air putih, tapi ternyata rasanya itu air kelapa. Nah, bagusnya rumahnya itu banyak tanaman-tanaman pohon hijau, ada kucing, dia pencinta kucing. Nah, keren, konsepnya keren. Mungkin pernah jadi kafe rumahnya ini, atau cuma memang si penghuni rumah suka tanam tanaman, bunga-bunga yang indah. Nah, ini sudah mulai ditata makanan, ayam, ada soto, ada yang lain-lain, ada acar. Nah, ini tamu sudah mulai berdatangan. Dan kepada saudara saya dan sang istri Najwa, selamat menempuh hidup yang baru. Semoga pernikahan Anda menjadi awal kebahagiaan yang penuh cinta, keberkahan, dan ketenangan. Ada yang mengatakan bahwa pernikahan bukan hanya menyatukan dua hati, tetapi juga dua keluarga, dua doa, dan dua jalan menuju keridhaan Allah. Setiap tantangan rumah tangga
adalah kesempatan untuk saling menguatkan dan melengkapi. Apapun itu, selamat wahai saudaraku dan saudari. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fil khair. Semoga Allah senantiasa memberkahi kalian, memberkahimu, menyatukan kalian dalam kebaikan, dan menjadikan rumah tanggamu sakinah, mawaddah, warahmah. Terima kasih sudah mau mengundang. Semoga kamu berdua sehat selalu, diberikan keturunan yang soleh dan soleha, menjadi pendingin mata bagi Anda berdua, dan bisa menjadi kebanggaan Nabi Muhammad. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah. Salam damai.
Tentu kita tahu bahwa dalam setiap perjalanan hidup selalu ada saat ketika diri kita merasa lelah, goyah, bahkan ingin menyerah. Namun di balik setiap perintangan tersembunyi peluang untuk tumbuh dan menguatkan diri kita. Hari ini adalah kesempatan baru, saat yang tepat untuk kembali menyusun niat, memperbaiki langkah, dan meyakini bahwa setiap tetes usaha tidak akan pernah sia-sia. Bangkit bukan karena tidak pernah jatuh, tetapi karena memilih untuk tidak tinggal dalam kejatuhan. Teruslah melangkah meski perlahan, karena selangkah lebih dekat adalah lebih baik daripada diam dalam keraguan. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, jadikanlah hidup kami ini sebagai ladang amal yang penuh berkah. Berikan kekuatan untuk terus menebar kebaikan di dunia. Anugerahkan kemudahan dalam menghadapi segala ujian, dan karuniakan akhir kehidupan yang baik. Lindungi diri kami dan keluarga dan fitnah dunia yang menipu. Jadikanlah akhirat kami sebagai tempat peristirahatan terbaik, dan masukkanlah kami ke dalam surga-Mu bersama orang-orang yang Engkau cintai, serta jauhkan kami dari siksa api neraka dan kemurkaan-Mu yang tak tertahankan. Kepada setiap orang yang pernah hadir dalam perjalanan ini, terima kasih atas waktu, kebaikan, dukungan, bahkan teguran. Maafkan atas setiap kata yang menyakiti, sikap yang mengecewakan, atau hati yang mungkin belum sepenuhnya mampu menjaga. Manusia tidak pernah sempurna, namun ketulusan untuk tetap terus belajar dan memperbaiki diri tidak akan pernah padam. Tentu kita tahu bahwa kebaikan tidak selalu datang dalam bentuk besar. Terkadang senyum kecil yang tulus, tangan yang ringan membantu, atau telinga yang mau mendengarkan sudah cukup untuk mengubah hari seseorang menjadi lebih bermakna. Jangan pernah kita menyepelekan kebaikan sekecil apapun, karena bisa jadi satu perbuatan kecil bisa menjadi rahmat Allah turun. Tentu kita tahu menjadi pribadi yang baik bukan berarti tanpa celah, namun menjadi pribadi yang senantiasa sadar dan ingin terus memperbaiki diri. Kebaikan itu menular, dan siapapun yang menanamkan kebaikan akan menuai kebahagiaan meski tak selalu terlihat oleh mata. Dunia membutuhkan lebih banyak hati yang lembut, tangan yang menguatkan, dan jiwa yang peduli. Semoga usaha yang dilakukan bernilai ibadah. Semoga hidup kita menjadi pemberat amal baik, dan semoga kelak ketika dunia telah kita tinggalkan, nama yang tertinggal bukan hanya sekedar dikenang, tetapi menjadi doa yang terus mengalir karena kebaikan yang tidak pernah berhenti untuk ditanam. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Silahkan jika suka ditekan tombol like, silahkan share, dan jika ingin memberikan saran dan komentar, silahkan komen. Semoga kita baik-baik saja, semoga kita masuk surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.